Saudara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyambangi korban bencana tanah bergerak di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Wapres membagikan ratusan paket bantuan kepada korban mulai dari minuman susu kemasan bagi anak-anak hingga paket sembako dan perangkat kebersihan bagi warga terdampak. Memulai kunjungan dari Sekolah Dasar Negeri Sukamaju, Wapres menyapa warga di 4 tenda pengungsian. Wapres juga mendatangi lokasi terdampak bencana tanah bergerak yang berada di permukiman warga Kampung Cihonje, RT 001, RW 006, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya BPBD Kabupaten Sukabumi dan Kementerian Sosial juga sudah membangun tenda pengungsian dengan fasilitas dapur umum hingga aliran listrik. Tim SAR gabungan yang dipimpin Basarnas melakukan pencarian terhadap 5 korban bencana longsor dan banjir yang belum ditemukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi. Tim SAR pun disebar ke sejumlah lokasi untuk mengevakuasi. Basarnas mencatat warga yang hilang diantaranya 2 orang di Kecamatan Tegal Bulet, 1 orang di Kecamatan Geger Bitung, 1 orang wilayah Pabuaran, dan 1 orang Kecamatan Simpenan. Proses pencarian melibatkan 3 kantor SAR, yaitu Kansar Jakarta, Possar Sukabumi, dan Kansar Bandung, serta sukarelawan kemanusiaan lainnya. Namun proses pencarian terkendala cuaca dan medan yang sulit diakses. Surveillance akhirnya segera langsung dibawa. Ya karena ini untuk lokasi longsor termasuk wilayah memang agak perlu usaha yang lebih untuk mencapai ke daerah lokasi, karena khususnya apalagi yang di daerah Tegal Bulet, untuk dari Pelabuhan Ratu akses ke sana memang jauh dan masih ada beberapa titik jalan yang terputus. Pada itu yang di Tegal Bulet kami kerahkan tim dari kantor SAR Bandung yang berada di Agrabinta untuk bergeser ke Tegal Bulet. Dan untuk wilayah lainnya lokasi longsor sama posisinya tidak berada di pinggir jalan, harus masuk ke pelosok. Sejumlah jalan dan jembatan rusak akibat banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat. Salah satunya jembatan yang rusak berada di Jalan Provinsi akses jalur wisata menuju Geopark Ciletuh. Jembatan penghubung antar kecamatan di Desa Sangrawayang terputus karena dihantam derasnya arus sungai. Akibatnya akses jalan provinsi itu lumpuh total. Warga harus melewati jembatan darurat jika ingin melintas. Selain akses warga, jembatan tersebut juga merupakan akses jalan wisata menuju Ekopark Ciletuh. Akses ke area wisata itu pun putus total. Arus deras dari sungai mengenai jembatan sehingga katakanlah jeblos jembatan. Demikian. Ini jalur wisata berarti Pak ya? Ya, ini jalur wisata ke arah Ciletuh. Jadi ya, menurut informasi banyak akses yang tertutup atau longsoran di jalanan sehingga menuju ke Ciletuh terhambat oleh jalan yang tertutup. Saudara, bagaimana kondisi pengungsi dan penanganan pasca bencana tanah bergerak di 2 titik di Sukabumi, Jawa Barat? Sudah bergabung 2 jurnalis Kompas TV, ada Edwin Chan di Kecamatan Cikembar dan juga Insan Maulana Firdaus di Palabuhan Ratu. Kita ke Edwin terlebih dahulu. Edwin, Wapres Gibran tadi meninjau kondisi para pengungsi. Apa arahan dari Wapres pada petugas di lapangan agar penanganan bencana ini menjadi lebih cepat? Ivo dan saudara, memang tadi sempat datang Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang memang mengunjungi kurang lebih 4 tenda pengungsian yang berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Dan memang dari arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih kepada kesehatan warga yang terus harus dijaga di saat bencana memang masih belum menentu. Karena kita tahu bersama memang sampai kini dari tim
SAR gabungan pun masih terus mencari dan juga masih terus memetakan seperti itu, Ivo dan saudara, terkait dengan bencana tanah bergerak. Kira-kira sejauh apa? Dan dari laporan sempat berdialog dengan Kementerian Sosial, dari penanggulangan bencana sendiri, pihak Kemensos menyatakan memang di titik ini saja, di kampung di Cihonje ini sendiri saja, memang sudah terdampak kurang lebih 300 jiwa. Dan ini belum dengan titik-titik lainnya yang memang masih ditelusuri dan berkemungkinan merupakan daerah-daerah terisolir. Ivo. Lalu dari Edwin, kita akan beralih ke Insan Maulana yang memantau pencarian 5 korban hilang akibat longsor. Insan, masih ada 5 warga yang dicari. Seperti apa proses atau progres pencarian hari ini? Ya, terima kasih Ivo dan juga saudara. Memang tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas dan juga relawan kemanusiaan saat ini memang terfokus melakukan pencarian terhadap informasinya 5 korban yang berada di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, dan mereka itu semuanya tertimbun longsor dan saat ini masih dilakukan proses pencarian. Dan salah satunya yang dilakukan pencarian adalah di Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, di mana di situ ada 1 orang, informasinya sih anak kecil, namun belum dipastikan, tapi yang jelas 1 orang di sana tertimbun. Itu dilakukan proses pencarian, namun memang untuk melakukan proses pencarian itu terkendala cuaca dan juga medan, di mana yang di Simpenan sendiri medannya itu untuk akses masuk ke lokasi evakuasi itu jalannya tertutup longsor dan sangat besar, dan tim SAR pun harus turun dari mobil dan harus berjalan 1 kilometer menuju lokasi pencarian dengan membawa sejumlah alat pendukung pencarian. Dan selain sebelum berjalan, mereka juga harus menunggu tim cut and fill untuk membuat sebuah jalan, karena memang jika tidak dibuatkan sebuah jalan beresiko dengan keselamatan. Dan setelah dibuatkan jalan, mereka berjalan ke lokasi pencarian, dan saat ini memang masih dilakukan proses pencarian. Dan selain di Kecamatan Simpenan, juga di wilayah Tegal Bulut informasinya ada 2 orang yang masih tertimbun dan dilakukan oleh tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas. Namun di Tegal Bulut sendiri itu digerakkan dari Basarnas Kansar Jakarta, dan selain di Tegal Bulut ada di 2 kecamatan lain, yaitu di Kecamatan Geger Bitung dan juga di Kecamatan Pabuaran. Karena memang semua akses lokasi untuk melakukan proses pencarian itu terhambat oleh akses jalan yang tertutup longsor di beberapa titik. Namun informasinya tim SAR sudah menuju sampai lokasi dan saat ini masih melakukan proses pencarian. Dan sebelumnya Ivo juga bisa diketahui bahwa sebelumnya sudah ada 4 orang yang sudah ditemukan, yaitu semuanya korban banjir bandang dan juga longsor oleh Basarnas di sejumlah wilayah, di antaranya di 2 kecamatan. Ada di Kecamatan Cikmas salah satunya, dan sisanya tersebar di beberapa kecamatan. Dan memang saat ini semua terfokus ke longsoran, dan sementara banjir yang terjadi di Pelabuhan Ratu sendiri sekarang sudah surut dari hari kemarin. Dan kebetulan hari ini memang terpantau di lapangan, cuaca pun saat ini di Pelabuhan Ratu tidak turun hujan. Seperti itu, Ibu. Baik, jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus melaporkan langsung dari Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sebelumnya ada rekan kami Edwin Chan dari Kecamatan Cikembat. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya, selamat bertugas kembali.